Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing
yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Secara online Tuhan, live streaming, tapi kasih-Mu, sukacitamu, damai sejahtera-Mu tetap berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Tuhan, biar melalui ibadah ini kami boleh terus disegarkan rohani kami, dikuatkan iman kami Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, semua berasal dari Engkau Tuhan. Tuhan berkati kami semua, baik berkati juga saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah, berkati mereka, biar kami boleh beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Nama-Mu terus selalu kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selalu puji Tuhan saudara-saudara. Percaya hari ini kita semua memiliki kabar yang baik. Walaupun kita semua sedang mengikuti protokol dari pemerintah, yaitu bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, dan sebagainya. Tapi saudara, tetap kita berikan waktu, khususnya hari Minggu ini, untuk kita beribadah, kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati jamahan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang lalu kita sudah mendengar dari divisi pengajaran GBI Gatot Subroto tentang insan Pentakosta saudara. Tapi semua ini kita percaya, di mana Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus yang terjadi secara luar biasa terjadi buat semua orang percaya. Dan kita juga percaya bahwa pencurahan Roh Kudus itu juga pasti terjadi pada zaman ini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita percaya saudara bahwa untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan Lukas 3 ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, baptisan ada 3 macam. Yang pertama, baptisan air. Baptisan air adalah sebagai bukti kelahiran baru dalam Kristus. Semua orang percaya sudah mengalami baptisan air sebagai bukti kelahiran baru, saudara. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani seseorang untuk memperoleh keselamatan, dan kita yakin bahwa kita selamat, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya proses keselamatan tidak berhenti sampai di sini atau belum selesai. Yang kedua, baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, baptisan api. Terjadi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan saya mau membahas tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Diterima satu kali untuk selamanya, tetapi pengurapan bisa diterima berulang-ulang
atau bertambah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua, baik saudara juga yang di rumah, sudahkah menerima baptisan Roh Kudus? Mari, kalau ada di antara saudara yang belum, mari kita minta baptisan Roh Kudus. Tadi baptisan Roh Kudus sudah jelas. Bagaimana caranya untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus? 1, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, yaitu keintiman. Sudahkah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus? Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan roh penolong dan roh penghibur. Yang kedua, tekun di dalam belajar firman Tuhan. Terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, berani melatih diri untuk menyalurkan kuasa Allah. Sehingga kuasa Roh Kudus lebih lagi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi kita juga belajar tentang pengertian dari pengurapan. Yang pertama, asal kata urapan bahasa Yunani cherio, satu penentuan istimewa untuk mengkhususkan seseorang. Bahasa Ibraninya pengurapan adalah balal, melimpah dengan minyak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudahkah kita menerima urapan dari Roh Kudus? Urapan adalah 1, karya dan kuasa Roh Kudus dalam orang percaya. Betapa pentingnya urapan, sehingga melalui urapan akan menghasilkan karya dan kuasa Roh Kudus dalam orang percaya. Yang kedua, impartasi pemberian kuasa ilahi pada orang percaya untuk melakukan pekerjaan Allah sesuai dengan yang dipercayakan atau sesuai dengan panggilan. Urapan itu sangat penting. Jadi ada jenis-jenis urapan. 1, anointing upon, pengurapan yang memampukan kita untuk melakukan tugas pelayanan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Anointing upon itu adalah urapan bersifat keluar. Yang kedua, pengurapan yang bersifat ke dalam, yaitu anointing within, adalah kuasa yang bekerja di dalam diri orang percaya sehingga memampukan kita untuk memiliki karakter Kristus. Jadi syarat untuk menerima urapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita sebagai orang percaya harus hidup kudus. Yang kedua, memiliki kerendahan hati, yaitu 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang cekak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, garis bawahi mengasihani saudara. Yang ketiga, memiliki kehausan akan hal-hal yang rohani, terdapat di Mazmur 42. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya pengurapan dari Roh Kudus.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi sumber pengharapan buat kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan, baik semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari saudara-saudara, firman Tuhan telah disampaikan. Untuk itu, janganlah kita berhenti atau puas dengan urapan, tapi biarlah urapan yang kita terima harus terus bertambah-tambah dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Mari saudara-saudara, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus. Dan juga kita menyiapkan roti dan anggur, saudara. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Saat ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita angkat pujian. Rohmu yang hidup. Mari sama-sama. Saudara yang di rumah, kita semua naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Buka hatimu saat ini, biar Roh Kudus jamah. Buka hati saudara untuk dijamah Roh Kudus. Belajar berserah. Buka hati saudara untuk izinkan Roh Kudus masuk, tinggal tetap dalam hatimu. Puji Tuhan saudara, ya. Saat ini kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saat ini apabila ada hati yang belum beres, ada hal-hal ganjalan apapun, mari saudara sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, biar kita bereskan terlebih dahulu bersama Roh Kudus. Biar Roh Kudus memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita membereskan, sehingga hati kita layak masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan saat ini. Persiapkan hati saudara, baik yang ada di rumah juga, baik semua yang ada di tempat ini. Persiapkan hatimu untuk masuk dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan masuk dan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Puji Tuhan saudara,
percaya kita semua yang ada di tempat ini maupun yang saudara yang ada di rumah sudah membereskan semua, khususnya hati, biar kita saat ini masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Setelah itu mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Allah, Engkau baik Tuhan. Terima kasih tubuh dan darahmu, kami dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu saat ini. Baik yang ada di rumah saudara, angkat tanganmu saat ini. Biar melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan saat ini, hamba-Mu berdoa yang sakit saat ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hilang pengharapan, Tuhan Kau berikan pengharapan yang baru. Yang ada masalah dalam ekonomi saat ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan sanggup memulihkan ekonomi orang-orang percaya, khususnya di dalam krisis ekonomi ini. Tuhan sanggup memberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah buat orang-orang percaya. Saat ini aku berdoa juga, jauhi keluarga besar kami GBI Pamulang Permai dari wabah COVID-19 dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada yang terinfeksi saatnya, hamba-Mu berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Angkat tanganmu. Terima kasih Yesus.
Ibadah ini sudah selesai saudara. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Ayo mari saya undang untuk bangkit berdiri. Setelah doa syafaat kita mau terima berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan Kau telah memberikan firman Tuhan, khususnya Pentakosta Tuhan, insan Pentakosta juga Tuhan Yesus, juga baptisan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kebenaran firman membukakan kami untuk kami boleh lebih setia, boleh lebih intim, boleh hidup kudus, dan boleh rendah hati, dan boleh memiliki keintiman dengan Tuhan, dan menjadi saksi Yesus dan memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Kau baik, Kau sungguh baik. Tuhan, saat ini kami bersama yang ada di tempat ini maupun yang di rumah bersatu hati berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, khususnya Gembala Sidang GBI Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan berkati beliau Tuhan, berikan urapan yang baru, berikan kesehatan, umur panjang Tuhan, senantiasa melimpah dalam kehidupan Gembala Sidang kami Tuhan. Berkati Bu Hermin istrinya, biar dia menjadi tiang doa Tuhan, yang selalu menopang Paniko Tuhan Yesus, sehingga pelayanan Paniko boleh terus berkembang, bukan hanya nasional tapi menjadi pelayanan yang menjadi memberkati bangsa-bangsa. Berkati keempat wakilnya Tuhan Yesus, berkati juga berlimpah-limpah, ikat mereka dengan tali kasih-Mu sehingga mereka boleh unity melayani Engkau. Berkati juga Tuhan Gembala Rayon 1H Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, berkati bersama istrinya Cialien Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah, berikan hikmat-Mu, berikan terus hadirat-Mu memenuhi hamba-Mu ini, berikan kesehatan, umur panjang Tuhan. Berkati juga Wakarayon Pak Yohanes Raja Guguk Tuhan. Tuhan berkati Pak Yohanes dengan istrinya Bu Olga Tuhan, berkati mereka Tuhan Yesus. Juga ikat mereka dengan tali kasih-Mu, Gembala Rayon 1 maupun Wakarayon, juga dengan gembala-gembala cabang yang dipimpinnya Tuhan Yesus. Tuhan, ikat kami dengan senantiasa dengan tali kasih-Mu, biar kami sama-sama bergandengan tangan di era Pentakosta yang ketiga ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan, kami percaya Kau akan melibatkan gereja kami GBI Gatot Subroto, khususnya Rayon 1 untuk terlibat dalam penuaian. Berkati juga keluarga besar GBI Pamulang Permai, ikat kami juga dengan tali kasih-Mu, biar kami juga terus bergandengan tangan, memiliki hidup yang kudus Tuhan, memiliki kerendahan hati, melakukan pelayanan dengan mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus dan memberitakan kabar baik Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami juga saat ini berdoa untuk Presiden Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin Tuhan, juga kabinet menterinya. Tuhan, berkati bangsa kami, biar saat ini bangsa terpapar virus COVID-19 Tuhan. Kami percaya COVID-19 dapat berlalu dari bangsa kami. Kami percaya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Diam dan tenanglah. Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia akan dipulihkan. Bangsa Indonesia akan kembali normal, beraktivitas seperti sekala. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, juga kami sebelum melakukan aktivitas kami, Tuhan, kami mau angkat tangan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub saat ini tercurah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai
Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.